Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan tempat di mana dulu salah seorang raja, pemimpin dari dinasti Muwahhidun, ingin memberikan dedikasi kepada umatnya dengan dedikasi terbaik. Apa itu? Ingin membangun masjid terbesar, ketiga tentunya setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka kita lihat di sini ada tiang-tiang ya, yang jumlahnya puluhan. Ini digunakan dulunya sebagai tiang penyangga dari pilar-pilar masjid yang akan dibangun oleh Ya'qub ibn Mansur, ya, Ya'qub al-Mansur, Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur. Dan di situ dilihat ada menara. Menara ini tingginya sekarang 44 meter. Dia ingin membuat menara yang jauh lebih tinggi daripada menara yang ada di Marrakesh. Menara Qutubiyah yang tingginya 77 meter, ini ingin dibangun 88 meter. Tapi baru setengah dia sudah terhenti. Termasuk pembangunan masjid ini karena beliau wafat sebelum menyelesaikan niatnya membangun masjid terindah bagi kaum muslimin ini. Sahabat yang dicintai Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita ketika ingin berbuat baik itu, maka berbuat baiklah dengan maksimal. Sesuai dengan materi kita ingin berbicara tentang sedekah. Maka alangkah baiknya kalau sedekah itu sedekah terbaik yang kita kerjakan. Sedekah terbaik yang kita kerjakan, yang kita berikan dalam hidup kita. Banyak sekali kriteria-kriteria sedekah terbaik. Tentu yang pertama dan utama adalah ketika kita bersedekah dengan ikhlas. Ini merupakan kunci dulu. Sebaik apapun sedekah, sehebat apapun sedekah, ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, pasti ini akan hancur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah ikhlas. Yang diharapkan bukan pujian manusia. Yang diharapkan bukan sekedar duniawi, tapi yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ikhlas, maka ada beberapa sedekah yang dianjurkan. Model sedekah yang dianjurkan. Yang pertama sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Apa dia? Sedekah sirriyah. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu itu nampakkan sedekah, itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu, lalu kamu beri kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik untukmu. Artinya, kalimat khairun lakum, baik untuk kalian, ini insya Allah merupakan bahagian daripada isyarat sedekah terbaik. Apa dia? Sirriyah, diam-diam. Wabil khusus ketika kita memberikannya kepada fuqara, orang-orang tidak mampu. Ada beberapa kebaikan tentu yang bisa didapatkan ketika orang itu sedekah diam-diam. Tentu menjaga keikhlasan dirinya. Yang kedua, tidak menyakiti orang yang diberi. Yang ketiga, memampukan dia untuk tidak mengungkit-ungkit. Yang keempat, menjaga harga diri dari orang yang diberi. Bayangkan kalau kita memberikan itu di hadapan orang banyak, lalu diumumkan, Bapak dan Ibu, sebentar lagi saya akan berikan sedekah kepada fakir ini. Ini pasti akan membantu dia. Bagaimana jatuh martabatnya di hadapan manusia yang lain. Dan bagaimana tumbuh kesombongan dari diri seorang hamba yang bersedekah dengan hal atau macam yang seperti itu. Maka, mari sedekah sirriyah. Yang kedua, sedekah ketika Nabi SAW menyampaikan dalam beberapa hadis. Ditanya tentang afdhalus sadaqah, bagaimana sedekah yang paling baik itu. Maka Nabi SAW mengatakan, syahihun, ketika kamu itu dalam keadaan jasmanimu sehat, tapi kamu syahih, pelit. Ta'malul ghina, kamu pengen sekali kaya. Artinya apa? Begini sahabat, kita dalam keadaan sehat, lalu kita itu takut miskin. Seolah miskin ada di depan mata dan kita pengen sekali punya kebutuhan yang membuat kita kaya. Tapi kita mampu untuk bersedekah. Nah, ini termasuk bahagian sedekah yang terbaik. Karena kadang-kadang kita ingin bersedekah, tapi ketika ada pikiran, nah nanti kalau sedekah uang saya kurang dong. Akhirnya tidak jadi. Kalau saya sedekah berarti saya nggak bisa beli ini dong. Akhirnya tidak jadi. Nah, ketika mampu dalam hal seperti ini, kita bersedekah, maka insya Allah ini sedekah yang terbaik. Wabda biman ta'ul. Dan ketika bersedekah itu alangkah baiknya kita sedekah diawali dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Orang tua kita. Jangan sampai kita sudah memberikan ke sana kemari, tetapi orang tua kita sendiri terbengkalai. Nauzubillah min dzalik. Sedekah kepada orang tua itu yang terbaik. Wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang paling dekat. Kepada saudara kandung, kepada paman, pada ponakan. Baru orang lain kalau memang semuanya sudah dirasa mampu dalam hal dunia. Dan terakhir yang bisa kita simpulkan juga dari sedekah terbaik adalah ketika kita mampu bersedekah dengan juhdul mukin. Dalam sedekah kita mampu optimal. Jangan setengah-setengah.
ya saya sedekah ini aja deh. Jangan, kalau sedekah optimal mampunya kita apa, maksimalkan kemampuan kita dalam bersedekah. Ini bahagian daripada contohnya gitu. Ketika ingin bersedekah dan memiliki harta, maunya maksimal, bikin yang paling baik untuk umat ini. Bikin yang paling bagus untuk umat ini. Alangkah luar biasa kalau kita juga mampu sedekah begitu. Ketika ingin contoh, misalkan ingin memberikan mukena, ya jangan, kalau kita mampu beli yang 200.000, jangan belikan yang 30.000. Beli yang bagus sekalian, beri. Insya Allah itu merupakan bahagian daripada sedekah terbaik. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan panduan singkat ini mampu memotivasi kita untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Sehingga dengan sedekah terbaik kita, Allah akan pilih kita menjadi manusia terbaik di hadapan para hambanya. Dan inilah poros syurga.